Kabar penyerangan pos TNI di distrik Bibida, Kabupaten Paniai, menyebar seperti api membakar ilalang kering. Tak butuh waktu lama bagi jajaran elit TNI untuk mengerahkan Satuan Tugas Nanggala, Satuan Pemukul Bayangan, yang dikenal hanya oleh sedikit orang di dalam sistem. Pasukan ini tak tercatat dalam siaran pers atau laporan resmi. Keberadaan mereka hanya dibisikkan dalam lorong-lorong gelap markas besar. Langit Papua mulai murung saat helikopter Bell 14 menurunkan 8 prajurit berpakaian sipil di pinggir hutan Enarotali. Di antara mereka berdiri sosok legendaris, Letnan 1 Infanteri. Samuel Baramuli dikenal di lingkaran dalam dengan nama Sandi Srigala. Mantan Komando Pasukan Khusus, Kopassus, Samuel telah malang melintang dalam operasi intelijen dan kontra-insurgensi dari Aceh hingga Timur. Tujuan kita bukan hanya membalas, tapi mematahkan simpul kekuatan mereka dari akar. Ucapnya pelan, namun setiap kata mengandung dingin tajam seperti belati malam. Misi mereka, menyusup ke jantung OPM, mengidentifikasi pemimpin kunci, dan meretas jaringan suplai senjata yang selama ini seperti hantu, selalu hadir tapi tak pernah terlihat. Dengan menyamar sebagai pedagang hasil bumi dan petani pendatang dari Sorong, tim Nanggala menyebar ke kampung-kampung terpencil. Mereka berbaur, mendengar bisik-bisik rakyat, dan mencium jejak-jejak lama yang tertinggal dari lintasan kaki gerilyawan. Perlahan, satu demi satu titik terang muncul, nama-nama, lokasi, dan pola pergerakan. Tapi yang paling menarik perhatian Samuel adalah satu nama. Yonas Wenda, mantan aktivis HAM yang bertransformasi menjadi penyokong utama OPM dari balik layar. Ia tak pernah angkat senjata, tapi pengaruh dan dananya menghidupi ratusan simpatisan bersenjata. Srigala tahu, menaklukkan Medan bukan sekadar menaklukkan hutan dan senjata. Ini soal merobohkan benteng narasi dan keyakinan. Maka operasi pun digeser menjadi strategi 3 lapis. Infiltrasi sosial, pemetaan logistik, dan penghancuran psikologis. Di malam ke-23 sejak pendaratan, melalui frekuensi radio yang dikunci enkripsi tingkat tinggi, Samuel mengucapkan satu kode ke markas. Burung cendrawasih telah membuka sayap. Artinya jelas, target telah teridentifikasi, operasi pemetaan selesai, dan tahap penindakan siap dijalankan. Mereka menyerang, tanpa peringatan, tanpa ampun. Pos TNI di Bibida disapu bersih oleh rentetan peluru dari hutan gelap. Darah tumpah. Rekan-rekan Yonas Wenda sedang bersiap memberi pidato di sebuah pertemuan adat. Di depan publik, ia bicara soal perdamaian, soal hak asasi, soal penjajahan. Tapi di belakang layar, ia sudah siapkan pengiriman senjata dari perbatasan. 5 pucuk M16, 2 senapan runduk, dan kotak-kotak amunisi ditukar dengan hasil bumi rakyat. Ia menyebutnya perjuangan. Tapi Samuel menyebutnya pengkhianatan berdarah. Tim Nanggala sudah siaga di 4 titik. Samuel ada di titik utama, mengintai dari rumah panggung setengah roboh. Matanya tajam menembus malam. Jari telunjuknya menyentuh pelatuk. Tapi ia belum menembak. Tidak. Ini bukan tentang menumbangkan satu orang. Ini tentang memutus rantai. Mereka biarkan transaksi itu berjalan. Diam-diam, kamera termal merekam wajah-wajah yang selama ini hanya jadi siluet di laporan intelijen. Nama, wajah, waktu, lokasi, semua dikunci. Bukti terkumpul. Tak ada lagi ruang bagi sang pengkhianat untuk bersembunyi di balik kata-kata manis. Pukul 03.29. Isyarat dikirim lewat 3 kedipan senter inframerah. Hanya bisa dilihat dengan kacamata night vision. Dan begitu isyarat terakhir menyala, neraka dibuka. 3 granat kejut dilempar serentak. Ledakan membelah hening, asap membumbung. Jeritan panik menggema di tengah malam. Samuel masuk lebih dulu. Sig Sauer P226 di tangannya menyalak 2 kali. 2 penjaga jatuh tanpa suara. Tim lain menyergap dari arah belakang. Tak ada kompromi. Ini bukan penangkapan, ini pembersihan. Yonas Wenda mencoba lari, tapi di depannya sudah berdiri Sersan Tua Rahmat dengan M4 menempel ke dada. Perjuanganmu berakhir di sini. Suaranya datar. Dingin, tanpa amarah. Karena mereka bukan pembalas dendam. Mereka adalah bayangan dari negara yang tidak tidur. Yonas diborgol. Peralatan disita. Data diekstraksi. Di antara laptop dan dokumen, satu hal paling mengejutkan ditemukan, daftar transaksi lintas negara. Bukti kuat bahwa konflik ini bukan lagi lokal, ada campur tangan luar, ada permainan besar.
Pukul 15.12, heli datang kembali. Yonas Wenda diterbangkan ke pos rahasia. Sementara tim Nanggala menghilang kembali dalam hutan. Seolah tak pernah ada. Tak ada sorotan media. Tak ada tepuk tangan. Hanya malam yang jadi saksi. Dan tanah Papua yang kembali sunyi. Yang lebih mengerikan adalah bagaimana informasi disebar dan diolah. Warga desa ditemui, disapa dengan senyum, dibantu dengan logistik, diberi pengobatan. Tapi semua itu tak berarti ketika esok harinya muncul selebaran hoaks. TNI meracuni makanan warga. Bahkan kebaikan kita pun dibunuh dengan narasi, kata Sersan Yuda, veteran 3 kali operasi di Papua. Matanya merah, bukan karena letih, tapi karena menahan emosi. Mereka bukan cuma melawan negara, mereka melawan kebenaran. Namun tak semua warga percaya pada propaganda. Ada yang mulai bangkit, ada yang mulai bertanya. Dan disitulah harapan tumbuh. Ibu Mariana, seorang guru di Lanijaya, pernah disekap kelompok separatis karena menolak meninggalkan sekolahnya. Ketika diselamatkan oleh tim TNI, dia bersujud dan menangis. Selama ini saya dibohongi. Kalian tidak seperti yang mereka bilang. Kata-kata itu lebih berharga dari ribuan peluru. Karena kebenaran akhirnya menemukan suara. Perang ini belum selesai, tapi sekarang rakyat tak lagi sendiri. Di balik senapan, ada hati yang berjuang. Di balik seragam, ada jiwa yang tak gentar melawan kebohongan. Ini bukan soal politik, ini soal bangsa. Dan dalam peperangan informasi, diam berarti kalah.